Previously on Kuru Podcast. Kalau misalnya orang tahu gue itu siapa, gue takut orang itu akan menjauh. Kalau kita nggak pernah merasa cukup sama diri sendiri, berapa banyak pun orang yang datang nggak akan pernah membuat kita merasa cukup. Knowing your insecurities is one thing, but taking care of your insecurities is another thing. Nah, setelah kita udah tahu nih diri kita itu siapa, setelah kita udah bisa bertanggung jawab dengan diri kita itu siapa, baru kita udah siap nih untuk mencari pasangan yang bisa menemani kita seumur hidup kita. Pertanyaannya mengenai the one. Tadi kata lu the one itu adalah orang yang kita pilih. Yes. Orang yang kita cari. Lu percaya dengan konsep the one? Oke, sebetulnya gini ya, konsep the one yang diciptakan orang gue nggak percaya. Emang konsep the one yang diciptakan orang itu seperti apa? Menurut gue the one tuh kayak ada satu orang yang di dunia ini yang diciptakan untuk lu, khusus untuk lu, satu doang gitu ya, yang bisa menemani lu seumur hidup. Seolah-olah kayak gitu, kayak seolah-olah kayak itu maksud gue. Lu tuh hidup menemukan pisahan soulmate lu gitu. Kayak lu terlahir dipisah krek, terus lu dibuang kemana, entah orang itu kemana. Lah tuh hidup lu tuh untuk mencari pasangan itu gitu seolah-olah. Nah, dulu gue berpikir demikian. Dulu gue berpikir bahwa ada seseorang di luar sana yang nanti akan menemukan gue gitu ya. Atau gue harus berusaha untuk menemukan dia. Apalagi karena gue cewek, gue merasa kayak ya cewek tuh menunggu. Cewek tuh harusnya nanti akan didatengin apa segala macam gitu kan. Itu konsep masyarakat ini. Semakin sini gue gak percaya itu. Wow. Karena menurut gue pemikiran itu membuat gue powerless. Menurut sebagai gue perempuan? Enggak sebagai manusia. Oh, kenapa? Ya karena seolah-olah hidup gue itu tidak dikendali gue. Lu hanya bisa menunggu orang yang datang ke lu. Dan lu gak bisa memilih orang. Iya, seolah-olah apapun yang gue pilih itu tidak, it doesn't matter kalau itu bukan orang yang diutus oleh alam semesta ini untuk sama aku. Ngerti gak sih? Karena itu kan terasa seolah-olah pilihan gue itu tuh salah kalau itu bukan apa yang diinginkan oleh alam semesta gitu. Nah, tapi kan itu kan gimana ya, pemikiran itu membuat gue merasa tidak punya kendali atas hidup gue sendiri. Gue merasa tidak punya kendali atas perasaan gue sendiri gitu loh. Gue tuh merasa powerless dan akhirnya gue jadi gak ngapa-ngapain. Dan itulah yang membuat gue gak atraktif. Ngerti gak sih? Karena jatuhnya apa? Karena kalau misalnya gue ketemu sama orang, gue tuh akan berusaha menerka-nerka apakah ini the one yang diutus oleh alam semesta ini untuk aku. Dan karena aku tidak tahu, aku akan selalu berusaha untuk menyesuaikan pendapatku sama dia. Jadi gue gak punya pendapat sendiri. Ngerti gak sih? Dan itu membuat gue jadi gak atraktif. Gak menjadi diri sendiri lagi. Seperti yang konsep awal pertama kita. Karena gue takut. Karena gue begitu takutnya, jangan-jangan ini orang yang dibuang tadi, hati yang dibuang tadi tuh. Jangan-jangan kalau misalnya gue melewatkan dia, gue jadi gak punya orang lagi. Ngerti gak sih? Jadi ketakutan-ketakutan itulah yang kemudian membuat gue tuh jadi manusia yang, jadi orang yang terus berusaha untuk menerima apapun yang datang ke gue. Tanpa gue berusaha memutuskan apakah gue mau sama dia. Disitulah gue merasa sangat marah pada alam semesta ini dan sama diri gue sendiri, dimana akhirnya gue memutuskan kayaknya nggak gini deh, ngerti gak sih? Kayaknya gue nggak harus merasa ada seseorang di luar sana yang akan datang berkuda untuk menjemput gue gitu ya, dan akhirnya akan bilang bahwa akulah yang diciptakan buat kamu. Kayaknya nggak kayak gitu Menurutku tuh ada konsep yang lebih membuat gue tuh merasa lebih punya kendali atas hidup gue, dan itu adalah apa tuh? Dengan gue merasa gue tahu dulu gue siapa. Baik lagi tadi yang kita bahas. Oke, gue orang yang A B C D E, berarti gue harus nyari orang yang A plus, B plus, C plus dan D plus, yang bisa, yang cocok sama gue tapi bisa membuat gue jadi lebih baik tadi. Dan disitulah ketika gue merasa bahwa orang yang sama gue sekarang adalah orang yang gue pilih hari, gue merasa gue harus bertanggung jawab sama pilihan gue. Ngerti gak sih? Karena gini ya, kalau lu merasa ini adalah seorang yang dikirimkan oleh alam semesta, lu tuh akan menyalahkan alam semesta kalau sesuatu yang buruk terjadi. Ngerti gak? Karena itu bukan keputusan lu. Gila, gue cerot banget kalau soal ini. Ini menarik banget ketika lu nyebut saat lu udah tahu diri lu sendiri, dan pada akhirnya lu bisa tahu nih apa yang lu harus cari. Misalnya lu harus cari A, B, C, D, E, D plus dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika lu ketemu dengan cowok lu yang sekarang, traits apa yang lu cari dari cowok lu? Iya, banyak banget yang gue pelajari dari dia. Jadi sebetulnya kalau ditanyakan apakah orang ini adalah orang yang gue bayangkan dulu akan gue inginkan dalam hidup gue, tuh jawabannya enggak. Karena dia jauh banget dari apa yang gue dulu ekspektasi akan gue miliki, dari apa yang gue harapkan dari pasangan hidup gue. Sebelum itu? Apa ekspektasi lu sebelum akhirnya lu bisa menerima itu? Gue pikir dulu gue suka cowok yang humoris. Gue pikir dulu gue suka cowok yang tinggi. Gue suka cowok yang kelihatan pinter. Apalah gue juga nggak tahu, udah nggak inget, udah lama banget. Terus? Iya, yang gue ingat adalah cowok ini tuh
ya waktu gue ketemu kayak bukan apa yang gue inginkan gitu. Nah tapi gitu. semakin ya karena kan kami saling mengenal dulu sampai sebelum akhirnya memutuskan untuk bareng kan. Iya. Tapi ada satu hal yang gue tidak pernah dapatkan dari semua orang yang pernah gue kenal sebelumnya adalah dia itu jadi gini ya kayak kalau gue tuh kuda liar gitu ya. Iya. Dia itu tuh kayak batu. Oh, bukan pawang kuda. Bukan. Jadi dia tuh tidak berusaha mengendalikan gue. Oh. Dia aja, ngerti gak sih? Dia jadi batu aja gitu. Kayak batu tuh tau lah dia tuh siapa. Dia tuh kalau mau gerak, kalau lu mau mengubah batu itu lu harus netesin air hujan 2 tahun untuk dia berubah gitu kan. Jadi dia tuh kayak tahu dia tuh siapa. Dia tuh tahu standnya dia tahu orang yang kayak apa. Dan gue tuh kayak kuda liar yang akhirnya gue sadar gue membutuhkan dia gitu. Dulu gue pikir gue butuh pawang ya. Oke. Dulu gue pikir gue butuh orang yang bisa dalam tanda kutip memanipulasi gue untuk berubah jadi sesuatu yang dia mau, ngerti gak sih? Kan pawangan gitu ya. Iya. Pawangan gitu ya, berusaha untuk mengendalikan lu biar lu bisa main sirkus gitu misalnya. Iya. Akhirnya gue tahu bahwa yang gue butuhkan tuh hanyalah orang yang begitu tenang dan konten dengan hidupnya. Akhirnya gue merasa oke aja jadi kuda liar di sebelahnya, ngerti gak sih? Kayak gue saking tenang, saking ngelihat dia tenang tuh gue akhirnya kayak enak juga ya tenang gitu ya, gue tenang deh gitu. Kenapa lo membutuhkan batu itu? Kenapa karena bukan gue tidak pernah gitu? settle sama hidup gue. Gini, karena ya rumput itu kan gue bisa cari ya. Oke. Karena ya itu gue pikir gue dulu menginginkan orang yang bisa ya jadi rumput bisa ngasih gue apa yang gue mau. Tapi ternyata yang gue butuh itu adalah orang yang merasa life is alright gitu loh. Hidup tuh gak apa-apa. Kayak lu tuh gak harus menjadi sesuatu untuk merasa hidup. Lu tuh gak harus memenangkan race untuk merasa hidup. Kan kuda liar tuh kan harus kayak menang lomba, harus jadi kuda tercepat. Gue merasa dia tuh kayak ya batu tuh berguna kok. Kenapa sih? Kayak ya gak yang lu harapkan aja. Tapi batu tuh bukan berarti gak berguna gitu. Ya bukan berarti dia batu ya. Maksudnya ini cuma permisalan ya. Iya. Kayak gitu jadinya ketika gue ketemu sama orang yang dengan point of view yang berbeda banget sama gue. Dan itu membuat gue mempertanyakan kembali, gue tuh ngapain sih gitu loh, ngerti gak sih? Gue tuh cepet-cepet tuh mau apa gitu loh. Berarti bisa dibilang lo mencari orang yang kompatibel dengan diri lo itu siapa sebenarnya? Akhirnya karena gue tahu gue orang yang kayak gitu ya. Dan gue tahu bahwa hari lari terus tuh mau sampai kapan sih gitu loh. Rushing terus tuh mau sampai apa, mau kemana, mau tujuannya tuh apa. Itu tuh gue gak pernah mempertanyakan sebelumnya sebelum ketemu batu itu, ngerti gak sih? Kayak dengan melihat batu itu gue jadi kayak happy banget nih hidupnya. Terus gue tuh ngapain gitu, kenapa kok gue gak happy. Gue merasa gue udah berjuang kayak gini kok gue gak happy gitu. Terus ngeliat dia kok dia tuh happy gitu. Nah akhirnya gue jadi mempertanyakan apa yang gue miss ya di hidup ini gitu. Nah kalau nanya sama gue satu trait yang membuat gue akhirnya tidak bisa, ya gue merasa cocok sama pasangan gue sekarang adalah karena dia membuat gue selalu mempertanyakan apa yang gue lakukan gitu. Jadi membuat gue aware. Ya itu akhirnya gue membuat, meskipun dia bukan yang gue inginkan, tapi itu dia yang gue butuhkan. Ya. Dan akhirnya ya lama-lama gue menginginkan itulah. Dan kebutuhan tiap orang tentunya beda-beda. Yes. Berarti bisa dibilang gak sih the one yang kita cari itu adalah the one yang compatible dengan kita secara karakter. Dan bukan faktor eksternal lainnya seperti material. Iyalah Har, soalnya gak tau ya, makin tua tuh gue merasa material tuh datang dan pergi gitu. Uang tuh bisa dicari, itu ada betulnya. Meskipun memang ya kalau lu udah punya uang itu memang lu mencarinya lebih sedikit, itu ada betulnya. Tapi siapa yang tahu sih duit gitu loh. Gue udah ngeliat lah kehidupan orang naik turun ngeri banget gitu. Yang dari kaya banget jadi miskin banget, dari miskin banget jadi kaya banget. Ya itu kan banyak ya, tapi yang sulit untuk berubah itu karakter sih Har. Dan itu yang lu akan hidup sama itu selamanya kan. Berarti kuncinya adalah mencari karakter yang kompatibel dengan karakter kita. Bukan yang sama dengan karakter kita, ataupun bukan yang berbeda banget sama karakter kita, tapi yang kompatibel aja. Kompatibel, karena setiap orang beda, bener kata lu. Mungkin kalau misalnya orang lain merasa kuda liar kayak gua, mungkin ya lu butuh pawang gitu. Dan lu seneng aja ketemu pawang, ya gak apa-apa juga gitu. Jadi gak harus sama, itu tuh gak mungkin sama. Ya lu tuh bisa belajar idenya. Jadi mungkin di kasus lu kuda liar yang suka dengan batu, bukan kuda liar yang suka dengan pawang kuda. Ya karena kan ada orang yang pengen dikendalikan. Iya, ada orang yang suka gitu loh dikendalikan gitu. Ada orang yang pingin justru ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Dan itu tapi yang penting tuh lu tahu. Iya,
Karena tidak mungkin aku dan Hari bisa memasakkan sebuah ide kebenaran mutlak di dunia ini yang harus lu telan. Nggak mungkin. Mustahil. Nggak mungkin bisa. Nggak mustahil. Tapi kita tuh berusaha untuk mempertanyakan lu tuh siapa dan kira-kira lu butuh orang yang kayak apa gitu loh. Kuncinya itu butuh ya. Butuh orang seperti apa ya. Kapan lu akhirnya menyadari bahwasanya lu itu butuh orang seperti dia? Sebetulnya butuh waktu panjang ya untuk gue menyadari bahwa dia tuh yang gue butuhkan. Karena kan sebagai kuda liar, saya merasa ya saya butuhnya kuda liar lain dong yang bisa berlari bersama gitu kan. Iya. Enggak, yang gue pikirkan, yang gue inginkan lah pada saat itu. Tapi kemudian di satu titik yang gue menyadari bahwa oh ini alasan alam semesta mengirimkan manusia ini ke gue dan kenapa gue memilih dia adalah karena argumen setiap kali kita berantem ya. Ya kan pasti hubungan tuh gini ya. Ada salah satu konten kita yang kita ngupload yang penting tuh bertengkarnya produktif gitu kan. Terus banyak yang komentar. Kayak apa sih bertengkar yang produktif gitu? Sorry gue gak jawab, baru gue jawab sekarang. Jawabannya adalah kalau lu menemukan orang yang siap untuk duduk sama lu tanpa kekerasan dan membuat kalian membuka diri satu sama lain, pikiran terburuk dan tergelap kalian, dan itu hanya untuk didiskusikan bukan untuk dijudge. Itu disitulah gue tahu bahwa oh ya ini yang gue butuhkan. Karena gini, pengalaman gue sama mantan gue itu gue tuh selalu menahan diri untuk mengungkapkan apa yang gue pikirkan soal dia. Karena gue tahu itu hanya akan menjadi drama. Bukan hanya asumsi ya, tapi sudah gue coba untuk diungkapkan dan itu hanya jadi drama gitu loh. Oh jadi kamu gak terima aku apa adanya. Oh jadi kamu maunya kayak gini. Oh jadi kamu maunya, oh jadi kamu mikir aku kayak gini-gini. Jadi kayak apa sih gitu loh. Jadi akhirnya gue menahan pemikiran gue tentang dia. Ya kayak gue pernah bahas kayak apapun apa yang gue pikirkan itu kayak naturally menyakiti lo gitu loh. Kayak gue kan jadi capek ya. Nah tapi sama cowok gue yang sekarang ini, gue tuh bisa dengan nggak dengan kasar ya, dengan jujur mengungkapkan bahwa kok gue merasa ada kemarinnya sempat terjadi kayak I think you take me for granted. Itu adalah salah satu hal yang paling berat untuk diungkapkan ya. Karena itu benar-benar gue rasain pada saat dia melakukan itu. Nah, dulu kalau gue mengungkapkan itu ke mantan gue, itu yang terjadi adalah mereka tuh bakal denial. Enggak lah, kenapa sih kamu mikir kayak gitu? Enggak mungkin dong I take you for granted or la gitu. Nah, tapi kalau sama cowok gue ini tuh dia diem, terus dia ngomong, yes I did, and I'm sorry for that. Dan itu sering beberapa kali terjadi hal yang serupa ya. Ini yang gue inget ya. Terus alasan dia melakukan itu gimana? Alasan dia melakukan itu dan hal apa yang dia lakukan untuk meng-solve problem itu? Kan produktif konflik kan, konflik yang produktif kan. Solusinya tentu ada dong. Apa contohnya? Dia ngomong bahwa aku tidak sengaja melakukannya satu. Ternyata batasan toleransiku sama kamu berbeda dan aku tidak tahu. Dia bilang itu. Ya kan kadang-kadang kita salah berekspektasi gitu. Yang ketiga, dia ngomong kok this will sound like an excuse, but sometimes we must take someone for granted gitu. Karena dia bilang kalau kamu tidak pernah take someone for granted, you are not even in the relationship gitu. Kayak harus ada level of trust sampai level tertentu sama orang itu bahwa orang itu akan memahami apa yang lu lakukan. Itulah dimana lu benar-benar in a relationship sama orang itu. Bahwa orang itu, bahwa lu percaya orang itu mengerti lu. Nah tapi terkadang asumsi lu itu salah gitu loh. Dan itu membuat orang itu merasa kalau gak menghargai gua sih gitu. Jadi take it for granted ya. You take me for granted. Nah akhirnya solusinya adalah ya dia cuma ngomong if and in any time I do it again, just say it gitu. I will say sorry. I will reflect on myself and I will say sorry. If I do agree I did that, I will say sorry. If I disagree, I will say it to you gitu. Wow, what a gentleman. Itu yang membuat gue percaya gitu. Karena gini ya, karena nggak mungkin ketika lu pacaran tuh pasti lu tidak pernah merasa taken for granted tuh nggak mungkin. Karena pasti ada titik-titik di mana pasangan kita salah kan. Nah, tapi aku nggak pernah bisa ngomong itu sama pasangan-pasangan sebelumnya, mantan-mantanku. Aku nggak pernah bisa ngomong itu karena aku merasa hanya akan jadi drama. Ya tadi udah dipelanin. Terus. Itu hanya akan jadi drama yang tidak produktif gitu. Nah, makanya kalau kalian nanya berantem yang produktif itu yang gimana? Berantem yang tidak
yang kemungkinan kecil untuk terulang persis sama. Dan mungkin perdebatan yang produktif itulah perdebatan yang solusinya tidak mencoba untuk menyakiti satu sama lain. Iya. Tapi Iya. untuk mengerti satu sama lain dan memaafkan satu sama lain. Iya. Lagian gue ngomong I think you take me for granted itu bukan untuk mau putus, bukan untuk mengancam, bukan untuk apa-apa, tapi hanya sekedar ngomong kayak kok lu kayaknya kali ini lu nyakitin gua deh gitu. Lu harus tahu kali ini lu nyakitin gua. Itu yang mau gue sampaikan. Tujuan Jadi lu bukan- mengatakan itu bukan untuk memicu konflik. Bukan. Apa ya? Bukan untuk tantrum. Iya, tujuan Bukan. lu mengatakan itu ya karena berdasarkan love lu dengan dia. Iya, karena in a way gue percaya dia akan mengerti apa yang gue katakan gitu. In a way gue percaya dia akan mengerti kenapa gue merasakan kayak gitu. Jadi akhirnya gue merasa iya, ini setelah aku mutar-mutar ya, dia tuh aku ngomong apa, terus dia jawab apa, terus aku ngomong kayak I don't think you get my point gitu kan. Terus akhirnya kayak dia ngomong, terus poinmu tuh apa? Dia gak ngerti kan. Terus aku bilang, I think you're taking me for granted. Nah itu baru setelah itu dia diem, oke, I agree gitu. Nah itu disitulah baru kalau lu nanya di titik mana gue tahu dia yang gue butuhkan itu karena itu terjadi berulang kali dan pertengkarannya tidak pernah, bukan tidak pernah ya, gue tidak. Tapi yang gue ingat sih tidak sama ya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu kami bersama tuh pertengkarannya tuh maju gitu. Jadi kali ini ngomongin apa? Ya udah selesai tuh selesai gitu loh. Bukan kayak ada dendam yang tersimpan yang tidak terselesaikan yang nanti akan gue bahas 5 tahun lagi gitu. Iya itu tuh nggak pernah terjadi gitu. Ya selama 4 tahun lebih kami bareng tuh nggak pernah terjadi kayak gitu. Disitulah gue sadar bahwa oh inilah inilah mungkin yang orang bilang tentang lu harus bersama dengan orang yang bisa berdebat sama lu gitu. Bukan berdebat as in menyakiti satu sama lainnya, tapi gue tuh salah apa sih, apa yang gue salah, apa yang lu salah tuh kita tuh harus perbaiki di mana. Nah itu yang gue yakin gue butuh dia gitu. Berarti salah satu caranya untuk mengetahui apakah pasangan kita itu the one yang kita pilih adalah dengan melihat apakah pertengkaran kita produktif dan apakah solusi untuk pertengkaran produktif itu membangun kita satu sama lain. Menurut gue itu salah satu parameter yang paling gampang paling gampang untuk di record, bukan di record direkam ya, tapi maksudnya lu simpan dalam kepala lu baik-baik gitu. Lu berantem misalnya, kan kalau lu berantem kan lebih gampang diingat daripada lu sayang-sayangan ya. Kalau sayang-sayangan tuh kan biasa ya. Tapi kalau lu berantem itu kan, misalnya kali ini lu berantem soal apa? Itu kapan terjadinya, terus apa yang terjadi gitu ya. Udah satu nih ya. Next time lu berantem, lu lihat lagi sama nggak gitu. Solusinya ada nggak? Kalian berdua jadi orang lebih baik nggak gitu. Nah kalau enggak, lah berarti apa yang salah? Tidak harus selalu orang itu pasti salah langsung putus ya, nggak ke situ. Tapi maksudnya apa yang mesti diperbaiki dari keduanya gitu loh. Oke. Bagaimana dengan trust? Gimana caranya kita bisa membangun trust itu? Apakah dari perdebatan yang produktif juga? Kalau lu nanya trust itu penting apa enggak? Itu penting banget. Dan itu biasanya yang berkebalikan dengan karakter orang yang menarik, ngerti gak sih Ari? Ini balik lagi ke tadi ya. Gue bilang kan tadi, orang yang menarik adalah orang yang kayaknya punya dunia sendiri, yang kayak take care of themselves very very well gitu kan. Nah kadang-kadang orang kayak gitu tuh terlalu egois, ngerti gak sih? Terlalu egois karena mereka terlalu merasa well rounded ya, self well rounded gitu, sehingga mereka merasa kayak nggak terlalu butuh orang, dan itu akan membuat mereka kayak susah percaya sama orang juga gitu kan. Dan susah percaya untuk sama orang yang susah percaya sama orang, ngerti gak? Tapi itu dibutuhkan sekali kalau lu mau membangun sebuah hubungan sama orang. Nah kalau nanya sama gue bagaimana membangun hubungan, pertama menurut gue waktu itu tetap berpengaruh. Sulit untuk kita mempercayai seseorang yang kita temui 2 jam. Iya dong, itu mau kalian ngomong apapun, tapi kan waktu bisa sambil berjalan, iya, tapi pengaruh. Itu tidak bisa, menurut gue itu undebatable. Kedua, kemudian dari sepanjang waktu itu apa yang terjadi. Ya tadi argumen itu tentu berpengaruh. Kalau lu mau punya parameter yang gua sarankan adalah lihat dari pertengkaran yang terjadi. Perdebatan yang produktif ya? Iya, karena lebih mudah melihat karakter orang ketika orang itu emosional daripada ketika orang itu sayang-sayangan gitu. Dibilang kan, jangan membuat keputusan saat lu happy atau saat lu sedih, karena lu jadi nggak level headed lah. Menurut gua lebih mudah untuk melihat karakter orang ketika dia emosionalnya marah gitu. Nah yang ketiga, menurut gua trust itu akan terbangun ketika lu percaya bahwa you can be, itu tuh yang gue bilang, lu merasa safe untuk jujur tentang apa yang lu pikirkan. Karena lu nggak bisa mengendalikan apakah orang itu jujur, lu nggak bisa mengendalikan apakah orang itu terbuka sama lu, tuh lu nggak pernah tahu.
Orang yang tinggal bareng aja suaminya bisa selingkuh. Nah, itu tuh. Orang yang jarak jauh tidak pernah selingkuh. Lu gak pernah tahu. Tapi yang lu bisa kendalikan adalah apa yang lu lakukan terhadap di hubungan itu gitu. Jadi kalau lu dalam hubungan tuh lu merasa safe untuk jujur. Lu merasa safe untuk terbuka sama kelemahan lu dan semua pemikiran tergelap lu. Gini ya, manusia tuh gak mungkin tidak punya sisi gelap ya. Gak usah denial lah. Manusia tuh pasti punya pemikiran gelap gitu loh. Nah kalau lu bisa jujur tentang itu dan lu merasa dia menerima itu hanya sebagai karena lu manusia aja gitu. Menurut gue trust tuh dimulai dari situ. Kalau nanya sama gue gimana membangunnya, itu dari situ. Ya misal nih Hari, kayak lu sama gue, kan lu gak mungkin punya pemikiran positif doang sama gue dong. Kadang lu juga emosi kan sama gue. Kayak lu kan juga mesti kayak gak gini deh Ci apa segala macam. Tapi kan kalau lu tidak punya orang untuk mengungkapkan itu, bagaimana lu bisa mempercayai gue untuk jadi partner yang sekian lama gitu loh. Iya, benar. Jadinya lu harus merasa cukup safe untuk ngomong bahwa lu ngomong ini bukan untuk nyakitin orang lain, lu ngomong ini untuk kebaikan keduanya gitu loh. Iya, makanya ini yang tadi gue mau nanyain kan, masalah trust dengan isu perselingkuhan yang ada nih. Karena kadang ya, ketika kita memberikan kepercayaan kita berlebihan kepada seseorang, atau mungkin in general ketika rasa sayang yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Imbalance kan. Jadi kadang membuat pasangannya itu semena-mena gitu. Jadi dia bebas untuk ya mungkin selingkuh atau gimana gitu. Itu yang menurut gue sulit banget untuk dijelaskan trust itu dalam hubungan, dan parameternya itu sulit banget. Ya itu sulit. Memang tidak ada parameter satu yang bisa dipegang itu nggak bisa. Kayak aku tadi bilang, kita tidak bisa tahu apa yang dia lakukan, tidak bisa tahu dia apakah jujur apa enggak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita jujur. Kalau itu disalahgunakan, ya udah kamu putuskan mau sama orang itu atau enggak. Kalau misalnya pada suatu hari colo hilaf, ya kan kadang ada orang yang udah selingkuh jawabannya apa? Hilaf. Ya. What will you do? Aku nggak tahu, tergantung konteksnya. Bener-bener tergantung konteksnya. Karena aku tidak pernah tahu se-ekstrim apa hidup akan membawa ya. Aku nggak pernah tahu akan ke kutub apa kalau misalnya dia tiba-tiba terjadi bencana alam dan kami tidak bisa kontak sama sekali gitu misalnya sekian tahun. Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu adalah sampai sejauh ini aku tahu bahwa orang ini memilih untuk berjuang sama aku, itu doang yang aku tahu. Karena aku merasa gak berjuang sendirian. Aku pernah ada di hubungan-hubungan di mana aku berjuang sendirian. Jadi aku tahu rasanya gitu. Kayak kamu merasa orang ini tuh kayak cuma ada di situ karena dia terpaksa aja gitu, ngerti gak sih? Kayak karena terlanjur. Terlanjur itu kata-kata yang menurut gue tuh fuck up banget ya. Terlanjur. Kalau lu gak mau sama gue, lu pergi. Menurut gue kayak gitu. Aduh. Karena ketika lo gini ya, ketika manusia tuh merasa terjebak, you will start dumping shit, ngerti gak sih? Lo akan mulai kayak kalau lo terjebak di suatu tempat ya lo pasti akan mulai buang sampah di situ dong. Ya karena lo nggak merasa punya tempat untuk pergi gitu. Ya kalau lo buang sampah doang di hubungan ini, mending nggak usah, pergi lah. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba selingkuh nih, apakah itu akan mengurangi trust lo ke dia? Menurut gue kalau dia tiba-tiba selingkuh itu akan langsung shaking my ground ya. Iya benar. Itu akan langsung membuat gue mempertanyakan semua yang gue percaya selama ini, membuat gue mempertanyakan apakah gue milih orang yang tepat dan segala macamnya, apa segala macam. Jadi kalau apakah kemudian nextnya bagaimana, gue tidak tahu. Karena kalau misalnya apa yang gue percaya sekarang ini ternyata rubuh, salah, runtuh gitu ya, ya berarti gue harus kembali menata kembali gitu. Nah apakah kemudian pertanyaannya kalau setelah gue tata kembali, apakah kemudian dia masih orangnya, gue tidak tahu. Belum tentu. Ya dan kita nggak pernah tahu. Enggak. Dan gue tidak pernah gini ya. Maksud gue yang harus dicatat adalah kita itu kan sharing apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari juga kan. Dan bukan berarti ini tuh adalah contoh valid yang paling benar tuh enggak. Ini adalah proses belajar gitu. Ini adalah hasil dari proses belajar. Apa yang kita tahu sekarang. Nantinya kalau kita tahu lebih banyak, itu akan kita sampaikan juga gitu loh. Makanya kan podcast ini akan jalan aja gitu. Jadinya akan berkembang seiring berjalannya perkembangan kita sebagai manusia gitu. Jadinya kalau misalnya nextnya adalah ada hal-hal baru yang ternyata sebelumnya gue salah dan gue harus belajar lagi, ya gue akan sampaikan itu gitu. Podcast ini dibuat bukan dengan tujuan untuk mengajarkan kalian sesuatu secara pakem fakta 100% benar. Tapi podcast ini dibuat datang dari pengalaman kita pribadi. Kita ingin sharing insight yang kita dapatkan selama perjalanan kita untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik. Dan semoga insight yang kita dapatkan dan pengalaman yang kita punya ya bisa berharga buat orang lain. Karena mungkin orang lain pernah mengalami kejadian serupa dan gak tahu tuh harus gimana.
Dan mungkin Benar. ini bisa menjadi insight buat kalian, tapi bukan Benar. menjadi suatu jawaban yang pasti gitu. Hmm. Karena di sini kita juga mengajak orang untuk berpikir lebih kritis kan. Ya, karena ada yang ngomong gini kayak, ini mah belum ngalamin aja kayak gini gitu. Nanti kalau udah juga omongannya berubah gitu. Pertama, Ya, kalau mungkin. misalnya aku ngalamin itu belum tentu berubah. Mungkin berubah, Mungkin betul berubah. kan? Mm-mm. Ya. Kedua, gue nggak tahu gue hidup apa nggak besok gitu loh. That's not the point gitu. That's not the point of me making this podcast gitu. Yang gue dan Hari lakukan adalah sampai saat ini kami merasa ini adalah cara kami untuk membangun meaningful life gitu kan. Bahwa apa yang kami tahu sampai saat ini itu yang kami share. Perkara besok kami mati ya udah berarti apa yang kamu omongin kan aku nggak pernah ngalamin juga. Ya udah yang sejauh ini adalah yang kita tahu dan yang kita bisa sharing tuh ini gitu. That's the whole point. Perkara nanti kedepannya hidup akan berubah dan segala macam ya itu akan kita sampaikan lagi gitu. Ya udah gitu. Yes, benar. Dan mungkin untuk menutup topik kita pada hari ini, gue mau nanya lu satu pertanyaan terakhir. One last questions. Jadi pada suatu hari ada seorang pria yang mengatakan ini ke pasangannya. Dia bilang kayak gini, I don't need this relationship, but I'm happier with you in my life. Kayaknya Tanggapan kenal lu soalnya. gimana? Itu juga salah satu yang naik tuh di TikTok. Tanggapan gue gimana? Menurut gue itu adalah bitter truth yang harus diterima oleh setiap manusia untuk kemudian menyadari bahwa lu tuh nggak cukup untuk jadi diri lu sendiri aja gitu. Tadi makanya gue bilang be yourself is enough, but it's not good enough gitu. You have to be better. Karena gini, gue menyadari bahwa cowok gue tuh ngomong sesuatu yang gue tuh ridiculous tapi lucu tapi ya bener gitu. Oke, sebagai konteks ya, sebenarnya itu omongan cowoknya Civivi ke Civivi. Dan pertama kali ketika gue dengar itu absurd banget. Itu gak masuk akal gitu menurut gue. Itu jarang diomongin oleh orang ke pasangannya. Iya, coba lu jelasin apa filosofi di balik kata-kata itu. Yang mau dia sampaikan tuh bukan berarti kayak gue tuh nggak butuh lu, bukan. Oke. Bukan kayak gitu kayak hidup gue tuh lebih baik nggak ada lu, itu tuh bukan kayak gitu juga. Oke. Yang mau dia sampaikan tuh kayak gini kayak gue bersyukur lu datang ke hidup gue. Tapi kita berdua tuh harus sadar bahwa I am a person, not an oxygen. Oke. Itu yang omongan dia yang tadi gue bilang itu tuh aneh, lucu tapi ya bener gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Karena kalau dibilang butuh, manusia tuh butuhnya itu tuh oksigen untuk hidup. Iya. Dia ngomong kayak, if I disappear, you will not get a brain death in 4 minutes. Oke. Iya bener kan? Benar. Maksud dia tuh kekurangan ingin oksigen. Kekurangan oksigen dalam 4 menit Iya, itu bisa membuat lo brain dead gitu maksud dia. mati otak. Kalau orang udah mati otak tuh dianggap mati kan. Iya, udah iya. nggak berfungsi sebagai manusia gitu. Iya. Dia tuh berusaha menyampaikan kayak gini. Jadi ada nggak ada gua, lu tuh harus bisa hidup sama diri lu sendiri, dia bilang gitu. Lu tuh harus merasa cukup sama diri lu sendiri, karena kalau lu nggak pernah merasa cukup sama diri lu sendiri, sebanyak apapun oksigen yang datang, itu lu akan merasa suffocated. Oke. Coba deh, ketika lu depresi, ketika lu stres, lu bernapas aja tuh rasanya kayak nggak mau bernapas gitu loh. Oke. Kayak lu merasa hidup nggak ada gunanya dan segala macamnya. Makanya dia selalu menekankan, ya kan dulu kan gue pernah ada di sesi gue pernah merasa tertekan secara mental ya, gue mental breakdown ya. Jadinya dia tahu bahwa pada saat itu gue tuh pengen ngebantuin lo, dia bilang. Tapi lu tuh nggak butuh gue, lu tuh harus yakin bahwa lu tuh nggak butuh gue, dia tuh bilang gitu. Karena kalau lu merasa lu butuh gue nggak mau lihat lu hancur kalau gue nggak ada. Karena gue tahu gue nggak hidup selamanya. Kita berdua tahu aku nggak hidup selamanya, dia bilang gitu. Jadinya dia tuh berusaha untuk ngomong bahwa kamu tuh harus cukup sama dirimu sendiri. Nah, kasih tahu aku gimana caranya kamu tuh merasa cukup sama dirimu sendiri, dan kasih tahu aku gimana cara aku bantu kamu. Itu sebetulnya poinnya. Jadi kayaknya kemarin karena di potongan TikTok kayaknya semua orang kayak kaget gitu ya. Ada yang soalnya tuh ada yang komentar gini di TikTok. Leave him girl gitu. Soalnya kalau dia nggak butuh lu, dia akan ninggalin lu gitu. Terus gue merasa kayak, ya kan lu nggak tahu konteksnya aja gitu. Ya ini gue jelasin gitu. Jadinya pada saat itu dia yang terus berusaha untuk ngasih tahu aku bahwa manusia tuh bukan oksigen gitu loh. Jadi nggak masuk akal, dalam tanda nggak masuk akal kalau lu merasa bilang gue akan mati kalau nggak ada lu, tuh nggak masuk akal. Berarti artinya lu nggak tahu caranya untuk bertahan sama diri lu sendiri gitu. Dan dia merasa ketika lu merasa menggantungkan kehidupan lu sama gue, menggantungkan kebahagiaan lu sama keberadaan gue, lu tidak akan pernah bahagia. Nah, di titik itulah kan gue bilang kan, gue akhirnya berubah. Karena ya bener dia bukan oksigen gitu loh, berarti gak sih? Iya, dan mungkin itu the whole point dari apa yang pengen kita sampaikan pada hari ini.
sebelum kita bisa menemukan the one ataupun pasangan yang bisa menemani kita seumur hidup kita, ya kita harus bisa bertahan hidup dengan diri kita sendiri dulu. Kita nggak boleh menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Itu juga poin yang mau gue sampaikan dari apa yang Haris sampaikan di awal. Sebetulnya gue mau ngomong sih Hari, dengan Apa tuh? ini semua ya. Menurut gue tuh I don't think you have any problem with your insecurity sih. I think it's all in your mind. Iya. Karena menurut gue, kalau gue ketemu cowok kayak lu, gue akan melihat apakah dia bertanggung jawab sama hidupnya sendiri, dan apakah dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik gitu. Karena itu yang mungkin gue cari sebagai manusia ya. Kalau misalnya gue belum mengenal orang yang terlalu jauh, gue akan melihat dulu apakah dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan bertanggung jawab sama orang-orang yang sudah pernah ada di hidupnya. Dan kalau jawabannya iya berarti orang ini fine gitu loh. We let's grow together. Dan mungkin itu yang mungkin dilihat Ibu Ainun kepada Bapak B.J. Habibie gitu. Wow. Iya dong, karena menurut gue nonsense kan. Karena kita ngomong iya. itu nonsense banget untuk apa yang orang pikirkan sekarang ya. Tapi come on, lo lihat Bapak B.J. Habibie almarhum ketika dalam hidupnya tuh kayak gitu loh. Dan keinginan untuk bertumbuh sama orang itu yang menurut gue lu mesti cari. Jadi I don't think you need to feel any insecure gitu. Yeah, I guess so. Jadi mungkin guidance kita untuk finding the one, pertama adalah berdamai dengan diri kita sendiri, cukup dengan diri kita sendiri, dan bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, dan tidak menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Baru dengan itu kita baru bisa dengan baik mencari pasangan yang kompatibel dalam hidup kita. Yang menambah kebahagiaan. Yang menambah kebahagiaan, bukan menjadi kebahagiaan diri lo. And that's all buat episode kali ini. Mungkin akan cukup panjang. Dan that's all for today. Until next time, bye-bye. Bye-bye.